Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini yaitu membahas tentang pemasaran secara online. Pemasaran itu adalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan produk-produk kita yang kita punya atau bisnis apapun yang kita punya, kita pasarkan, kita perkenalkan kepada masyarakat atau netizen secara online ya. Secara online itu banyak sekali, apakah itu melalui aplikasi ataukah itu melalui iklan di berbagai macam sosial media. Pokoknya itu adalah secara online ya, berbasis online ya, begitu. Kemudian kita lihat di selanjutnya, internet. Apa itu internet? Interconnected network ya, itu kepanjangan daripada internet ya. Jadi interconnected network itu adalah jaringan yang saling berkoneksi, yaitu namanya internet. Adalah jaringan-jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, itulah internet. Ya, internet memungkinkan orang-orang atau perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara efektif dan murah. Nah, inilah fungsi daripada internet yang sebenarnya, yaitu untuk memudahkan orang-orang yang ada di dunia ini, untuk memudahkan juga perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi satu sama lain ya. Karena mengingat bahwa internet itu adalah interkoneksi, jaringan yang saling berhubungan satu sama lain ya, jaringan yang berhubungan satu sama lain, yang membuat orang-orang dan juga perusahaan-perusahaan juga saling berhubungan ya secara online gitu, secara jarak jauh itu aja gitu mungkin. Nah, ini juga termasuk cara yang efektif dan murah ya. Efektif dan murah. Kenapa efektif? Ya, efektif itu ya kita menghemat daripada biaya transportasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain gitu ya, untuk berkomunikasi dan berkoneksi, berinteraksi dengan orang-orang lain di seluruh dunia, dengan perusahaan-perusahaan yang lain di seluruh dunia, itu tidak memerlukan banyak biaya untuk langsung ke tempat perusahaan yang kita tuju untuk berkomunikasi tentang bisnis yang kita punya gitu. Tidak menghabiskan banyak biaya gitu. Inilah fungsi internet, salah satunya itu adalah efektif ya, fungsinya efektif dan murah. Murah juga. Kenapa murah? Karena kita mengakses internet itu zaman sekarang cukup dengan kuota. Ada juga yang mendapatkan kuota gratis dari pemerintah, dan juga ada juga yang memiliki kuota yang dibeli secara pribadi ya. Nah, kuota ini kalau dipikir-pikir ya bermacam-macam tarifnya, ada yang murah dan ada yang mahal juga. Namun ada yang murah itu dengan modal 500 MB saja kita sudah bisa untuk terkoneksi dengan internet. Jadi ya, yang namanya internet, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan perusahaan lain di seluruh dunia ini, ya efektif dan murah. Tidak perlu banyak mengeluarkan biaya transportasi dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya kuota yang begitu banyak. Dengan 500 MB saja kita sudah bisa untuk berkoneksi dengan orang lain di internet gitu ya. Nah, sesuai dengan kepanjangannya, internet terdiri dari sekumpulan jaringan komputer milik perusahaan ya. Jadi milik perusahaan, institusi, lembaga pemerintah ataupun penyedia jasa jaringan ya, yang saling berhubung, di mana masing-masing jaringan komputer yang dikelola secara independen. Nah, jadi kalau kita mempunyai perusahaan, kalau tadi kan tentang internet secara personal gitu ya, setiap pribadi orang, bahwa internet bisa diakses dari satu pribadi ke pribadi yang lain, orang-orang secara individual. Kemudian ya itu. Namun apabila internet yang bersifatnya di dalam perusahaan, antar perusahaan ini dengan perusahaan B dengan C itu ya. Jadi berbagai macam perusahaan di dunia ini saling terkoneksi. Nah, itu internet milik perusahaan ya. Jadi apabila kita mempunyai perusahaan tertentu mungkin yang bisa menjadi independen gitu ya, independen, perusahaan yang sudah berkembang, kemudian kita inventariskan, kita mempunyai internet di dalam perusahaan yang memang untuk kepentingan perusahaan kita gitu. Nah, itu disebut dengan yang dikelola secara independen oleh perusahaan itu gitu. Jadi kalau kita mempunyai perusahaan, kita juga harus mempunyai jaringan internet, juga kita mempunyai orang-orang yang mengelola internet
yang memasarkan produk-produk kita secara online gitu, yang memang menjadi humasnya di dalam perusahaan yang kita punya gitu. Jadi antar perusahaan itu memang wajib ada yang namanya internet gitu, supaya perusahaan berkembang, kemudian supaya interaksi dan komunikasi dengan perusahaan lain itu tetap terjaga dengan baik begitu ya. Jadi di sini untuk internet bisa difungsikan sebagai personal orang, juga bisa difungsikan untuk para perusahaan ya, untuk berbagai macam perusahaan. Jadi internet itu meliputi kelompok ataupun individu gitu ya. Namun fungsinya adalah untuk berkomunikasi, berbisnis secara online gitu ya, berkomunikasi dengan perusahaan lain, berkomunikasi secara pribadi dari satu pribadi orang dengan pribadi orang lain, dengan orang yang lain gitu, itu secara efektif dan murah gitu. Itulah internet gitu ya. Jadi bagi pribadi kita mungkin yang memiliki usaha pribadi yang kecil-kecilan seperti jualan online, mungkin jualan baju, sepatu atau aksesoris, itu bisa dimanfaatkan di internet ini ya, karena efektif dan murah gitu ya. Kalau kita di kehidupan nyata paling kita harus mencari lapak ya, mencari lapak di pasar mana gitu, kita harus mencari lapak, buka lapak di situ, kemudian kan nggak semerta-merta gratis, harus mungkin ada masyarakat di sekitar yang mungkin ingin bekerja sama, atau mungkin kita ingin memerlukan listrik untuk di malam hari, tentunya kita akan bayar. Kemudian kita bayar pajak setempat. Misalnya di pasar kan pastinya ada pajaknya dan lain sebagainya itu kan. Namun apabila secara online itu tidak perlu lagi membayar pajak lapak gitu, tidak perlu lagi untuk membayar kewajiban ini itu, namun cuman bermodalkan kuota dan skill aja sih, skill pemasaran kita bagaimana, apakah kita bisa memasarkan produk yang kita punya itu secara luas di internet ya, membagikan ke segala macam sosial media. Nah itu tergantung kita. Namun pemasaran secara online ini termasuk cara yang efektif dan murah. Efektif itu tetap tepat sasaran, tidak membuang-buang waktu, kemudian murah ya, tidak perlu membayar pajak tempat, kemudian listrik dan lain sebagainya, cukup bermodalkan kuota saja ya. Kuota dan HP itu udah termasuk modal untuk memasarkan produk-produk kita secara online gitu ya. Itu kalau untuk pribadi. Namun untuk perusahaan tadi memang harus ada orangnya, harus ada operatornya yang mengatur pemasaran online secara internet ini, secara online ini gitu ya, untuk berkomunikasi dengan perusahaan lain secara online juga. Nah, namun yang terpenting adalah interconnected network secara online ini, caranya ini adalah sangat efektif dan murah gitu ya, baik itu untuk personal orang, individual, maupun untuk kelompok atau perusahaan gitu ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Pemasaran online adalah praktik memanfaatkan saluran berbasis web ya, maksudnya jadi pemasaran online itu adalah praktik ya, praktik untuk memanfaatkan saluran berbasis web. Jadi kita praktek bagaimana untuk memanfaatkan internet. Nah itu maksudnya ya, kita praktek itu ya tindakan, kita harus melakukan sesuatu yang berbasis web itu, berbasis internet. Kalau kita punya internet namun kita tidak melakukan sesuatu tentang bisnis kita, maka itu bukan praktek namanya ya. Yang namanya praktek adalah melakukan tindakan yang memanfaatkan internet yang kita punya ya. Apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan gitu ya, untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk, atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya, itu maksudnya. Jadi tindakan kita untuk memanfaatkan internet itu untuk menyebarkan pesan ya. Menyebarkan pesan kemana? Ya, ke seluruh sosial media, ke seluruh jaringan yang ada di internet, baik itu Facebook, Instagram, atau di mana mungkin yang banyak netizen yang berkerumun mungkin ya, berkerumun secara online itu di mana mungkin yang kira-kira banyak gitu. Apakah di aplikasi Facebook barangkali, apakah di aplikasi TikTok,
Nah, karena sekarang kan banyak anak-anak yang milenial yang begitu terkenal dengan TikTok, ada juga yang tidak suka dengan aplikasi TikTok. Namun, bagi orang yang ingin memasarkan produknya, mereknya, atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya, itu tidak memandang suka atau tidak terhadap aplikasi online itu, ya. Yang dipandang, yang dilihat adalah banyak atau tidak gitu. Netizennya, orang-orang yang memakai aplikasi itu gitu ya. Jika jika di TikTok banyak anak muda, juga banyak penggunanya di TikTok, maka juga kita bisa memasarkan produk kita, merek produk kita, kemudian layanan perusahaan kita ke TikTok gitu. Bisa kita memasang iklan, kemudian kita memasarkan produk kita dengan video singkat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Terserah aplikasi apa saja, yang penting gunanya adalah kita melakukan tindakan untuk menyebarkan pesan tentang merek, kemudian produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya. Ya di mana saja ya, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kan banyak kita saksikan bahwa di Facebook bahkan YouTube tuh ada yang live jualan, pemasaran produknya, ada yang lelang, kemudian ada yang jualan secara online melalui live aplikasi dan lain sebagainya. Itu tergantung cara apa yang kita ambil gitu. Namun yang terpenting adalah pemasaran online itu adalah tindakan yang kita lakukan, memanfaatkan internet itu untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggan yang akan menjadi pelanggan kita begitu ya. Kemudian metode dan teknik yang digunakan untuk pemasaran online itu termasuk email. Ini ada metodenya, caranya, tekniknya untuk memasarkan online itu ya. Pertama ada email, kemudian media sosial. Ya media sosial kan seperti yang saya katakan tadi bahwa ada Instagram, TikTok, Facebook, kemudian apalagi kalau dulu yang zaman-zaman jadul dulu itu ada namanya Friendster. Kemudian ada Twitter, ya, itu banyak sekali media sosialnya. Kemudian periklanan tampilan. Nah, kita di periklanan tampilan ini kita mungkin bisa mengasah skill mendesain kita. Skill bagaimana kita untuk mengedit-edit tampilan iklan kita yang akan kita tampilkan di media sosial gitu. Nah, mungkin apabila kita tidak bisa mendesain, mungkin bisa kita mendownload aplikasi-aplikasi editan atau aplikasi desain gitu ya. Atau juga bisa kita mendownload template untuk desain aplikasi, desain tampilan iklan gitu, banyak di internet, itu banyak sekali. Itu bisa kita asah skill-skill desain kita di situ. Kita coba-coba, kemudian kita latihan dan kita tulis apa sih kata-kata iklan tentang produk kita yang bagus dan kita tampilkan di media sosial gitu ya. Kemudian optimisasi mesin pencari. Nah, optimisasi mesin pencari ini ya bagaimana mungkin pemasaran online kita itu sangat mudah ditemukan oleh banyak pengguna di internet gitu. Bagaimana caranya kita mengoptimisasi mesin pencarinya di internet gitu ya. Dan banyak lagi gitu. Kemudian tujuan pemasaran adalah untuk menjangkau calon pelanggan melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu untuk membaca, mencari, berbelanja, atau bersosialisasi secara online. Nah, itu tujuan pemasarannya adalah untuk menjangkau calon pelanggan. Ya, menjangkau calon pelanggan, ya kita lihat, kita tilik gitu. Yang mana sih pelanggan yang kira-kira banyak berkerumun, seperti yang saya katakan di awal tadi. Di mana saja masyarakat yang banyak berkerumun, baik itu di aplikasi manapun, kita harus menjangkau itu gitu ya. Mungkin kebanyakan orang-orang mungkin ada yang hobinya membaca, kemudian ada hobinya menonton video, ada yang hobinya melihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu kita jangkau mereka itu dengan pemasaran yang kita punya, dengan iklan-iklan yang kita tampilkan. Yaitu bisa iklan itu berupa template atau paper gitu ya, tulisan atau video dari kita pribadi, itu bisa saja. Nah, itu ya. Jadi kita jangkau, tujuan pemasaran itu kita jangkau pelanggan kita. Di mana sih mereka banyak berkerumun gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa buka lapak di toko-toko online shop. Mungkin kita cari cara bagaimana untuk bergabung di Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, apabila kita sudah mengetahui cara untuk bergabung, ya kita bergabung, kemudian kita pasarkan produk-produk yang kita punya ya. Kita berikan ulasan-ulasan yang
membuat pelanggan itu percaya terhadap toko online yang kita punya gitu. Banyak sekali. Baik itu kita bergabung di toko online ataupun kita beriklan atau memasarkan produk kita di media sosial yang memang tujuannya untuk menjangkau pelanggan, banyak pelanggan di berbagai macam media sosial itu gitu ya, bersosialisasi secara online. Itu sih sebenarnya. Kemudian dalam perkembangannya, ini perkembangan apa? Ya, perkembangan zaman itu maksudnya ya. Internet mempunyai nilai bisnis antara lain. Nah, ternyata internet ini kan berkembang ya. Yang dulunya tidak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Yang dulunya tidak ada Instagram, sekarang ada Instagram gitu. Itu kan berkembang. Nah, dalam berkembangnya internet ini ternyata ada nilai-nilai bisnisnya. Yang pertama apa? Yaitu menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Ya, menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Nah, bagaimana menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online? Ya, jika kita menjual produk, ya kita mendapatkan hasil ya. Kita mendapatkan pendapatan baru. Ya, yang dulunya tidak ada pendapatan secara online, yang memang punya barang, produk, ya kita memang memasarkan dari door to door, dari pintu ke pintu, mungkin menjadi sales ya. Kemudian kita buka lapak di pasar-pasar, itu kan secara langsung. Ya, pendapatannya ya paling bagi orang-orang yang ada di situ saja. Namun secara online kita menghasilkan pendapatan baru, pendapatan yang memang dari online ini gitu ya. Kita di rumah saja, nggak kemana-mana, tetapi uangnya banyak gitu. Oh, dari mana dapat uangnya? Oh, ternyata dari penjualan online. Karena dari online itu mendapat penghasilan ya, yang mana pelanggannya tidak semerta-merta di satu area saja, banyak dari daerah manapun, bahkan dari luar negeri pun. Jika ingin mengorder barang yang kita punya, kita bisa mengekspor ke luar negeri gitu ya, gitu. Yang penting adalah kita menjangkau pelanggan dimanapun berada, kemudian kita tingkatkan skill mendesain kita, dan kita memasarkan produk-produk kita secara online, dan mungkin kita bisa menarik perhatian dan meningkatkan kualitas produk yang kita punya gitu, sehingga menjangkau pelanggan yang ada di luar negeri sekalipun begitu. Nah, kemudian yang kedua, nilai bisnisnya adalah mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan gitu ya. Nah, mengurangi biaya transaksi ini bagaimana maksudnya? Yaitu apabila bertransaksi itu terlalu mahal barangkali ya, secara secara kehidupan nyata, kemudian memerlukan ongkos kirim dan lain sebagainya, maka di online itu banyak kita temukan lebih murah daripada kehidupan nyata. Mungkin juga lebih menarik daripada kehidupan nyata. Karena apa? Karena secara online ini mengurangi biaya transaksi. Karena banyak diskon juga gitu kan. Kita bisa memainkan permainan diskon, kemudian bagaimana cara memberi diskon gitu ya. Kemudian bagaimana kita menggratiskan ongkos kirim, kemudian bagaimana ada voucher-voucher untuk berbelanja dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan di penjualan secara online ini. Nah, nilai bisnis yang kita dapatkan yang kedua adalah mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan gitu ya. Jadi kita tidak perlu ongkos lagi untuk ke tempat, maksudnya kita ke tempat orang lain itu gitu ya, untuk memilih-milih barang tidak perlu ongkos lagi. Namun kalau secara online, para pelanggan itu bisa memilih barang dari toko satu ke toko yang lain, misalnya di toko online shop mungkin ya. Dari toko 1, 2, 3, 4 tinggal milih aja, nggak perlu biaya ongkos untuk ke toko itu gitu ya. Kalau kita secara kehidupan nyata kan mau ke toko ini pakai motor gitu, membutuhkan bensin gitu. Namun pindah lagi ke toko lain membutuhkan bensin lagi. Itu kan banyak biaya yang dikeluarkan. Namun apabila secara online kita bisa bebas, pelanggan bisa bebas bertukar-tukar toko, maksudnya mengunjungi dari toko satu ke toko yang lain itu bebas. Ya, bebas tanpa ada biaya bensin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Jadi penjualan online ini kita bisa mengurangi biaya transaksi. Banyak sih biaya yang lebih dihematkan ya, kita memasarkan produk kita secara online ini. Dan juga dari dukungan pelanggan kan kita juga bisa mengurangi biaya transaksi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian nilai bisnis yang ketiga adalah
menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Nah, ini. Jadi melalui perkembangan internet itu kita bisa menarik pelanggan baru, baik itu melalui iklan yang kita buat, kemudian dari pemasaran seperti bentuk apa, baik itu tulisan, template, atau apa saja, formulir, apa saja itu, yang penting nilai bisnisnya adalah kita bisa menarik pelanggan baru gitu ya. Kemudian kita lihat di poin selanjutnya, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini gitu melalui perbaikan dan dukungan. Nah, kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan melalui perbaikan dan dukungan itu bagaimana maksudnya? Maksudnya ada orang yang membeli produk kita di secara online. Nah, apabila mereka telah percaya terhadap produk kita di toko kita gitu, maksudnya belinya sama kita gitu, dan mereka sudah percaya, dan mereka tentunya akan beli lagi dong dengan kita gitu kalau kualitasnya bagus, kemudian pelayanan kita bagus, secara online itu bagus. Nah, jadi mereka memberikan loyalitas mereka terhadap kita gitu. Kemudian apabila mereka melakukan ulasan, review barang, unboxing dan lain sebagainya gitu ya, dari barang yang kita kirimkan, itu akan menjadi dukungan bagi mereka. Mereka memberikan loyalitas mereka untuk toko kita gitu, untuk kita secara pribadi gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak transaksi sih untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Kalau secara kehidupan nyata kan kita harus mengamalkan senyum, kemudian bagaimana berkomunikasi secara langsung itu dengan intonasi dan nada yang tepat gitu ya. Itu memakai metode marketing, strategi marketingnya secara kehidupan nyata gitu kan. Namun secara online ini kita hanya memberikan keramahan kita, baik itu melalui tulisan ya, baik itu melalui emoticon, kemudian kita melalui cara kita berbicara melalui tulisan dan lain sebagainya. Itu dengan modal itu kita bisa mendapatkan loyalitas dari pelanggan, dan juga bagaimana ketepatan kita untuk mengantar barang, bagaimana kita melayani pelanggan. Nah, itu bisa mendapatkan loyalitas dari pelanggan ya. Jadi pelanggan percaya dan akan lagi dan lagi berbelanja dan berbisnis terhadap kita gitu ya. Begitu. Kemudian poin selanjutnya, yaitu yang nilai bisnis yang didapatkan adalah peningkatan kebutuhan informasi pada masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini maksudnya adalah masyarakat kan memang butuh informasi. Di mana-mana pun masyarakat ada, pasti ada informasinya gitu ya. Jadi secara online ini nilai bisnis yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan informasi itu dengan mudah. Sangat meningkat gitu, kebutuhan informasi itu sangat mudah didapat gitu. Sedangkan informasi ini sangat penting gitu, dimanapun kita berada, yang namanya informasi itu sangat penting untuk didapatkan. Nah, dengan adanya internet ini, nilai bisnis yang kita dapatkan, kita sangat mudah untuk mendapatkan kebutuhan informasi gitu ya. Khususnya kalangan akademik, kemudian pebisnis yang dirasakan semakin meningkat akibat adanya saling keterkaitan dan ketergantungan individu terhadap informasi. Nah, ini sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi. Baik itu informasi secara akademik, kemudian informasi secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, itu banyak sekali bisa didapatkan dari internet itu. Ya kan? Mungkin di dalam akun WhatsApp saudara-saudara masing-masing ini, kalau dihitung grupnya itu banyak sekali. Ada mungkin grup yang grup yang berbau Islam, ada yang sosial, akademik, dan lain sebagainya, grup kelas barangkali. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi, banyak sekali informasi. Itu berkembangnya internet, kita bisa mendapatkan nilai-nilai bisnis di situ. Nah, di situ ada peluangnya, peluang bisnis kita. Mungkin di dalam grup-grup Islam mungkin yang berbau Islam, kita mungkin bisa memasarkan produk-produk atau aksesoris tentang keislaman gitu ya. Mungkin di sosial, mungkin kita bisa menawarkan produk-produk tentang kesosialan dan lain sebagainya. Namun, memang tidak serta-merta kita bisa mengiklankan pemasaran kita di grup-grup tertentu ya. Kita bisa kita bisa memasarkan di tempat-tempat lain gitu. Namun peluang secara online ini banyak sekali peluangnya. Tidak bisa di lapak ini, kita bisa buka lapak secara online di tempat lain begitu ya.
Gitu. Jadi intinya adalah berkembangnya internet ini salah satunya juga kita mendapatkan informasi dengan mudah. Karena individu terhadap informasi itu sangat berkaitan sekali. Setiap kita pasti membutuhkan yang namanya informasi ya. Karena informasi itu mahal sekali. Informasi itu sangat penting sekali. Begitu ya. Kemudian menurut Yao nih, menurut Yao, e-commerce, bisnis online setidaknya memberikan 6 dampak positif. Nah, ini ada dampak-dampak positif bagi operasi bisnis suatu perusahaan. Jadi, ada suatu perusahaan yang mengoperasikan bisnis secara kelompok maksudnya. Ada juga bisnis secara individu, namun ada dampak positifnya. Nah, menurut Yao ini, bisnis online ini dapat memberikan 6 dampak positif ya bagi orang-orang yang beroperasi melalui bisnis secara online itu baik perusahaan maupun individu. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu ya tepat waktu, tepat sasaran, kemudian tidak membuang-buang waktu gitu ya, itu namanya efisiensi. Nah, efisiensi ini sangat meningkat sekali kalau kita berbisnis secara online, ya. Karena kita tidak membuang-buang waktu, juga kita tepat sasaran. Siapa sih pelanggan kita? Oh, tepat itu gitu ya. Namun kalau di kehidupan nyata itu kadang kurang efisien. Kadang kita menjual es gitu ya, menjual cendol barangkali. Kan kalau di kehidupan nyata kan kita tidak bisa berjualan kalau hari sedang tidak bagus gitu, cuaca sedang hujan dan lain sebagainya kan. Namun secara online kita bisa selalu tepat sasaran loh. Misalnya di daerah kita sedang cuaca tidak bagus atau hujan, mungkin di daerah yang lain bisa mesen gitu ya, bisa order gitu dan bisa kita antarkan pada hari itu juga gitu. Nah, jadi secara online itu efisiensinya sangat meningkat ya, meningkat secara efisiennya itu sangat bagus sekali gitu, tepat sasaran, kemudian tidak membuang-buang waktu. Kita tidak perlu lagi untuk menghabiskan waktu di jalan untuk menjangkau lapak yang satu, lapak yang lain, jualan keliling dan lain sebagainya. Cukup di rumah saja kita sudah terbang kemana-mana, iklan kita sudah sampai ke masyarakat manapun gitu ya. Jadi itu efisiensi, tidak membuang waktu, tepat sasaran gitu ya. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah penghematan biaya. Ya dong, penghematan biaya. Kita tidak perlu biaya bensin lagi. Kemudian kita tidak perlu biaya untuk membayar pajak lapak lagi. Tidak perlu membayar biaya listrik lagi gitu ya. Cuman kita bermodalkan kuota, kemudian kamera untuk memasarkan produk kita, dan iklan-iklan yang kita pasarkan itu saja. Begitu. Kemudian dampak positif yang lain adalah memperbaiki kontrol terhadap barang gitu. Nah, bagaimana memperbaiki kontrol terhadap barang ini? Yaitu ya kita bisa mengontrol barang kita gitu, barang kita secara online. Misalnya kita mengirimkan barang kepada pelanggan, ya bisa kita kontrol secara online juga gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol, memperbaiki kontrol barang, kontrol terhadap barang. Kita bisa mengendalikan, misalnya kita mensuplai barang dari supplier gitu ya, dari perusahaan lainnya, bisa kita kontrol dari mana, kita cek statusnya sudah sampai mana gitu ya, barang yang dikirimkan gitu. Mungkin apabila barangnya sudah sampai, kita unboxing, kita rekam. Apabila barangnya kurang bagus, ya bisa kita kembalikan dan bisa kita ganti baru. Jadi intinya lebih mudah untuk mengontrol barang yang kita punya gitu ya, terhadap barang, baik itu kita membeli dari perusahaan lain untuk sebagai modal dijualkan ke orang-orang lain gitu, ataukah kita mengirimkan barang kita terhadap pelanggan gitu. Itu sama saja. Yang penting secara online ini dampak positifnya adalah kita bisa memperbaiki kontrol terhadap barang gitu ya. Begitu. Namun juga yang selanjutnya adalah memperbaiki rantai distribusi. Ya, memperbaiki rantai distribusi. Ini maksudnya adalah ketika kita mengorder suatu barang yang banyak gitu ya untuk dijual kembali dari distributor yang ini, distributor yang itu, banyak dari perusahaan yang lain gitu ya. Itu sangat
bagus sekali untuk diperbaiki. Kenapa? Karena secara online ini kita menghemat waktu dan juga rantai supply ini dan rantai distribusi juga berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan banyak perusahaan, dengan distributor yang lain gitu, banyak bisa diperbaiki. Maksudnya bisa kita berikan kepercayaan, bisa kita mensuplai barang dari berbagai macam perusahaan yang lain dan lain sebagainya. Itu banyak untuk bekerja sama itu sangat lebih mudah lagi gitu ya. Sangat lebih mudah untuk memperbaiki rantai distribusi itu, untuk bekerja sama dengan orang-orang lain atau mitra kerja di luaran sana secara online gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah membantu perusahaan menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pelanggan. Nah, itu. Nah, membantu perusahaan menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pelanggan ya bagaimana? Ya, secara online kan kita bisa memberikan bintang penilaian kepada pelanggan terhadap bintang-bintang yang kita punya. Itu kan juga termasuk masukan terhadap toko kita, produk kita yang kita jual gitu ya. Sehingga kita bisa meningkatkan dan mengevaluasi yang akan datang apa yang harus kita perbaiki begitu ya. Nah, itu. Jadi memang bisnis online ini membantu sekali bagi perusahaan untuk menjaga hubungan lebih baik terhadap pelanggan. Karena kan pelanggan puas, ya perusahaan juga puas dong gitu ya. Sama-sama puas ya oke gitu. Mendapatkan kepercayaan dari banyak pelanggan gitu. Kemudian selanjutnya adalah membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pemasok atau supplier. Nah, dengan bisnis online ini kan kita bisa menjaga hubungan baik ya dengan pemasok atau supplier, dengan mitra kerja kita gitu. Karena apa? Karena dengan bahasa tutur kata bahasa yang bagus, kemudian interaksi kita dengan mereka bagus secara online itu bagus sekali. Namun apabila kita secara kehidupan nyata nih, kalau tanpa online kita harus datang ke rumahnya, sampai ke rumahnya kita tidak tahu. Misalnya kita harus datang ke ke tempat pemasok atau supplier, sampai ke sana hitung-hitungannya beda gitu. Maksudnya bosnya entah kemana, yang terkadang banyak sekali kurangnya gitu ya kalau secara kehidupan nyata. Namun secara online ini kita bisa bernegosiasi dimanapun tempat kita berada gitu, tanpa memakan waktu yang banyak gitu. Dengan begitu kita memberikan berinteraksi dengan baik dan mereka juga menanggapi dengan yang baik gitu ya, dari supplier atau pemasok, dan itu tentu akan mengakibatkan hubungan yang lebih baik terhadap kita dan pemasok gitu, dan terhadap kita dan pelanggan gitu ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Itu dampak positifnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dampak positif dari bisnis online menurut Yao itu ya. Kemudian nah, ada berbagai macam kendala bisnis. Ya, kendala dalam bisnis online itu ada berbagai macam, diantaranya adalah terbatasnya pengetahuan tentang bisnis online. Nah, ini kan banyak orang yang bisnis online hanya coba-coba saja gitu, ikut-ikutan, namun pengetahuan tentang bisnis online itu tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Maka itu termasuk kendala juga. Banyak orang yang ikut-ikutan, ini ada bacanya, banyak orang yang ikut-ikutan membuka toko online namun dia tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang kesuksesan bisnisnya. Sehingga bisnis online dijalankan hasilnya tidak optimal. Jadi apa yang dilakukan ketika kita membuka toko online? Ya kita harus meningkatkan kualitas barang, kemudian meningkatkan pelangganan kita gitu sebaik mungkin, bagaimana interaksi dengan baik dan sopan gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan loyalitas terhadap pelanggan, dan itu harus dipelajari. Nah, dengan mempelajari tentang adab-adab, kemudian cara-cara berbisnis online ini ya, maka kita bisa memperjuangkan produk-produk kita hingga kesuksesan gitu ya. Namun jika ikut-ikutan saja, tidak tahu ilmunya, cara berinteraksi, cara mendapatkan loyalitas pelanggan misalnya, yaitu kita tidak mendapatkan hasil yang optimal gitu ya. Begitu. Kemudian kendala selanjutnya adalah banyaknya penipuan di dunia maya. Kemudian membuat kepercayaan konsumen akan bisnis online itu masih kurang ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa kejahatan itu terjadi di mana-mana gitu ya. Tidak hanya di kehidupan nyata saja, ternyata di kehidupan online pun terjadi kejahatan ya, termasuk penipuan ini di dunia maya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahwa ada orang yang mengorder barang dari pemasok gitu ya.
mungkin dari kiriman pertama, kedua, order pertama, kedua dikirimkan, namun order yang ketiga, empat dan sebagainya itu tidak tidak dikirimkan kembali, maka itu sudah termasuk juga penipuan. Dan juga ada barang yang dikirimkan, misal kita sebagai pedagang, kemudian kita kirimkan barang yang tidak sesuai pesanan atau dengan barang yang tidak sesuai dengan foto atau iklan yang kita tampilkan, itu kan termasuk penipuan. Nah, karena terjadinya banyak penipuan di dunia maya ini, masih terbatas kepercayaan para pelanggan gitu terhadap para penjual online gitu ya. Jadi intinya ini adalah kendala. Nah, dari kendala ini bisa kita jadikan sebagai senjata kita untuk memperbaiki ini. Bagaimana kita untuk memperbaiki, mendapatkan loyalitas pelanggan bahwa toko kita, produk kita memang real gitu, memang sesuai pesanan dan tidak ada tipu menipu. Nah, dengan begitu kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan gitu ya. Begitu. Jadi ya begitu. Intinya kita memberi kepercayaan kepada pelanggan bahwa tidak ada tipu menipu di toko kita, begitu loh ya. Kemudian selanjutnya kendalanya adalah persaingan bisnis online yang sangat tinggi. Nah, secara online kan banyak sekali orang yang di pelosok-pelosok desa pun, apabila dia mempunyai jaringan yang kuat, internet yang kuat gitu ya, mereka juga bisa memasarkan barang-barang online mereka gitu secara online gitu ya. Jadi banyak sekali pesaing di bisnis online ini sangat tinggi sekali gitu ya. Datang dari kalangan manapun gitu. Karena apa? Karena bisnis online kan murah, kemudian efisien gitu. Tergantung skill kita, bagaimana ilmu kita untuk memasarkan secara online gitu. Kemudian kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung sebagian besar orang memasarkan produknya melalui internet ya. Seperti saya katakan tadi bahwa mereka pemasar online ini yang berjual online, mohon maaf ketenggorokan saya agak kurang bersahabat hari ini. Ya, bahwa setiap pemasar online ini, penjual online yang memasarkan produknya itu datang dari kalangan manapun ya kan, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tadi itu ya. Kemudian kendala selanjutnya adalah kendala koneksi internet ya. Bagi pelaku bisnis online yang tinggal di daerah kota, koneksi internet bukan menjadi kendala. Ya, kebanyakan mungkin internet ini yang menjadi kendala. Barangkali ketika kita mau memasarkan, mau mengupload video iklan yang kita punya, barangkali ya internetnya, koneksinya yang kurang. Kemudian ketika ada pelanggan yang ingin berkomunikasi terhadap kita, menanyakan tentang barang, ya kita slow respon jadinya gara-gara jaringan di daerah kita kurang bagus, dan itu menjadi kendala. Namun apabila kita bisa mengatasi kendala jaringan internet ini, ya mungkin kita bisa mengoptimalkan pemasaran online dan komunikasi kita terhadap pelanggan gitu ya. Kemudian selanjutnya, masalah pemasok adalah masalah yang dapat terjadi di awal mulai bisnis online shop, atau dapat saja terjadi di tengah perjalanan bisnis ini gitu ya. Jadi ya memang di awal-awal kan kita butuh yang namanya pemasok ya, maksudnya kita bisa mencari rekan kerja gitu. Di mana sih yang bisa kita berlangganan untuk mendapat barang-barang yang banyak dan murah gitu, sehingga kita bisa memasarkan terhadap halayak banyak gitu ya. Jadi dengan begitu kadang masalahnya di awal-awal itu kadang suppliernya tidak percaya terhadap toko yang kita punya gitu. Terkadang kan banyak sih kendalanya, namun itu dapat kita pelajari bagaimana untuk mengatasi bekerja sama dengan mitra kerja gitu ya, dengan supplier, pemasok dan lain sebagainya gitu ya. Namun masalah itu pasti ada, mungkin di awal, di tengah, di akhir. Namun ya bagaimana cara kita mengatasi masalah itu, itulah kita gitu ya. Bagaimana cara strategi memasarkan pasaran, bagaimana strategi untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan atau supplier atau pemasok. Insya Allah dengan melakukan pengatasan hal tersebut bisa mengoptimalkan bisnis kita secara online begitu. Ya, demikian ya. Itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini, yaitu ada kendala dalam bisnis online, kemudian dampak positif, kemudian ada nilai-nilai bisnis seiring berkembangnya internet gitu ya. Jadi intinya adalah kita memasarkan barang ataupun bisnis yang kita punya itu secara online. Terserah ya, bukan terserah. Itu mau bisnis apa saja, tidak serta-merta bisnis tentang jualan produk gitu ya, namun jasa, kemudian
apa namanya, jasa menjualkan apa, menerima jasa, kemudian menerima apapun itu perusahaan, misalnya tempat mengajar barangkali, kemudian ada tempat apa, baca tulis itu untuk anak-anak dan sebagainya, semuanya bisa dipasarkan, tidak serta-merta hanya barang, aksesoris, makanan dan lain sebagainya. Namun apapun bisnis kita bisa kita pasarkan secara online. Tinggal caranya saja. Kalau kita mempunyai bisnis makanan, otomatis iklannya tentang makanan dong gitu ya, tentang apa, ada review video gitu, atau ada template, paper, tulisan dan sebagainya. Namun jika ada apa namanya tentang tempat ngajar, bisnis apa saja itu, tentang jasa, kita menawarkan jasa kita dengan berbagai macam iklan yang sesuai dengan jasa yang kita miliki gitu ya. Jika kita membuka jasa apa namanya, jasa antar jemput gitu barangkali secara online, yaitu Grab barangkali ya, Grab secara pribadi mungkin tidak apa namanya, tidak tergantung ke perusahaan lain yaitu Grab. Barangkali kita mungkin bisa membuka ojek baru gitu ya, versi kita gitu ya. Kita bisa pasarkan menurut kita gitu. Apa sih yang bisa menarik, apa sih kata-kata dan gambar video yang bisa menarik pelanggan untuk kembali apa namanya, bisa datang ke kita gitu untuk ojek online, terhadap ojek online yang kita punya gitu ya. Semua bisnis yang kita punya bisa dipasarkan melalui online, bisa dipasarkan secara online. Tergantung skill dan kemampuan kita bagaimana untuk menarik pelanggan, menjangkau pelanggan, bagaimana untuk menarik loyalitas pelanggan, bagaimana caranya untuk membuat pelanggan itu lari dan apa namanya, cepat-cepat ke toko kita gitu untuk mengorder barang yang kita punya begitu ya. Gitu. Namun intinya adalah pemasaran secara online itu sangat efektif dan murah. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin pandai mengerti tentang pemasaran secara online dan bisa melakukan pemasaran bisnis yang kita punya secara online juga ya. Banyak sekali itu yang harus dipelajari. Mungkin bisa kita cari referensi di internet, referensi dari pengalaman orang lain, referensi dari artikel-artikel orang lain tentang pemasaran secara online ini, atau jualan online, atau membuka toko online dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa dipelajari dari referensi tersebut ya. Bisa kita dalami lagi lebih dalam gitu ya di berbagai macam referensi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan bisa menjadi pembisnis laki-laki dan perempuan, yaitu pembisnis secara Islam ya, Islamic entrepreneurship yang baik dan bisa sukses ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.